Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 aliran Maturidiyah dengan anggota kelompok yaitu Bilqis Putri Saufi, Laili Aplira, Muhammad Nazif Ramadan, dan Zahra Juliani. Pengertian Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan hukum Islam, maka akal harus tunduk kepada keputusan Nama hukum aliran Islam. Maturidiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, kelahiran Maturid atau sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan, Uni Soviet. Kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijriah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Di antara guru Al-Maturidi adalah Nasr bin Yahya Al-Balkhi. Di bidang fikih, ulama Maturidi adalah mengikuti mazhab Hanafi. Abu Mansur Al-Maturidi termasuk penulis yang produktif. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, di antaranya adalah kitab At-Ta'wilat Al-Quran, At-Ta'wilat Ahl Al-Sunnah atau Tafsir, kitab Ma'qad Al-Syari'ah atau Usul Al-Fiqh, kitab Al-Jadal atau Tafsir dan Kalam Ahl Al-Sunnah, kitab Al-Usul atau Usul Ad-Din, kitab Al-Makalat, kitab At-Tauhid, kitab Bayan Waham Al-Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran itu dinisabkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai kemampuan akal manusia. Aliran ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Asy'ariyah. Sebelum mendirikan aliran Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi adalah murid dari pendiri Asy'ariyah yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Versi 2. Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof disebutkan pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Terjadi pertentangan yang hebat antara golongan Mu'tazilah dan para ulama, sebab pendapat Mu'tazilah dianggap menyesatkan umat Islam. Al-Maturidi yang hidup pada masa itu melibatkan diri dalam pertentangan tersebut dengan mengajukan pemikirannya. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi dinilai bertujuan untuk membendung tidak hanya paham Mu'tazilah, tetapi juga aliran Asy'ariyah. Banyak kalangan yang menilai pemikirannya itu merupakan jalan tengah antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena itu, aliran Maturidiyah sering disebut berada antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun, keduanya, Maturidi dan Asy'ari, secara tegas menentang aliran Mu'tazilah. Kaum Asy'ari berhadapan dengan Mu'tazilah di pusatnya, yakni Basrah, sedangkan Maturidi berhadapan di Uzbekistan, di daerah Maturid. Karena itulah, Maturidiyah dan Asy'ariyah dianggap memiliki kesamaan walaupun berbeda aliran. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. 1. Kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi, meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. 2. Kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi 3. Pertama, yang dapat diketahui kebaikannya melalui akal. Kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal. Dan ketiga, yang tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. Bagi Al-Maturidi, meskipun akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syara, karena akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama, sebab yang mempunyai taklif atau mengeluarkan perintah-perintah agama hanya Tuhan sendiri. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat ditanyakan mengapa artinya, bukan karena hikmah atau tujuan. Sedang menurut Mu'tazilah, sebaliknya, karena menurut mereka, Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa, karena itu tidak dapat dikatakan wajib. Pikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Basdawi
Nama lengkapnya ialah Abu Yus Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Basdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Al-Basdawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu, belajar kepada beberapa ulama seperti Yakub bin Yusuf bin Muhammad Al-Naisaburi dan Sheikh Al-Imam Abu Khotib. Di samping itu, ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dan pemikiran Mu'tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar Al-Razi, Al-Jubai, Al-Qobi, dan Al-Nadam. Selain itu, ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Tawilah Al-Quran. Akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Oleh sebab itu, menurut Al-Bazdawi, kata istiwa haruslah dipahami dengan menguasai sesuatu dengan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukanlah berarti Tuhan mempunyai anggota badan. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalam Allah atau Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majas. Perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, tetapi sebaliknya bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan memasukkannya bukan ke dalam neraka, tetapi ke surga. Dan jika ia berkehendak untuk memberi hukuman kepadanya, Tuhan akan memasukkan ke dalam neraka, buat sementara atau buat selama-lamanya. Kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga buat Bapak Ahmad yang telah melihat presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.